Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau membuatkan video materi terkait interaksi sosial. Pertama, pengertian, syarat, ciri, faktor yang mendorong interaksi sosial tersebut. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia pasti membutuhkan atau memerlukan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan anggota masyarakat. Interaksi sosial itu ialah sebuah proses aksi dan reaksi yang terjadi antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Dalam interaksi ini terjadi pertukaran informasi, ide, dan pengaruh antara pihak yang terlibat. Interaksi sosial ini merupakan fondasi kehidupan masyarakat yang memungkinkan kita untuk saling berhubungan, bekerja sama, dan memiliki tujuan bersama. Nah, jadi apakah yang dimaksud interaksi sosial itu sendiri? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial itu terdapat dua. Yang pertama, kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial itu terbentuk apabila terdapat respon, baik secara langsung, yang dimana secara langsung itu tersebut atau disebut sebagai kontak primer seperti bertatap muka dan berjabat tangan, ataupun secara tidak langsung seperti melalui telepon ataupun email. Komunikasi itu merupakan kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Ciri-ciri dari interaksi sosial itu terdapat 4. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seseorang, biasanya 2 atau lebih. Kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan. Berlangsungnya interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi ini merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua yaitu identifikasi, yang dimana identifikasi ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Yang keempat yaitu empati. Empati ini merupakan bentuk simpati yang lebih mendalam. Empati dapat diartikan kepedulian terhadap orang lain atau kelompok yang ditandai dengan tindakan nyata. Yang kelima yaitu sugesti. Sugesti ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti dari dokter. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi ini mirip dengan sugesti namun lebih rasional, yang dimana motivasi memberikan pengaruh kepada orang lain namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Sekian saja video singkat penjelasan terkait interaksi sosial. Kami ucapkan terima kasih dan goodbye.